Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, berkah dalam. Apa kabarnya hari ini? Saya harap kita semua selalu sehat dan juga semangat dalam menjalani hari ini. Yang penting, kita juga harus bahagia dalam beraktivitas, dalam menjalankan setiap tugas yang dipercayakan kepada kita. Saya pun sangat bahagia karena boleh bersama-sama berefleksi mengenai Injil hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini, yaitu Injil Lukas, telah menyuguhkan sebuah nilai yang bagi saya sangat patut untuk kita refleksikan lebih mendalam. Nilai tersebut seharusnya pun menjadi sebuah dasar bagi kita, khususnya kita sebagai seorang Kristiani. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya Injil pada hari ini dimulai dari ayat 15. Namun mari kita melihat ayat sebelumnya, di mana ayat itu sebenarnya menjadi pemantik dari kisah yang ditawarkan oleh Lukas, yaitu ayat 14, di mana dikisahkan bahwa Yesus menyembuhkan orang yang bisu dan juga membebaskan orang tersebut dari kuasa setan yang membisukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di sini kita dapat melihat bahwa orang yang bisu memiliki kekurangan dalam berkomunikasi secara verbal. Maka dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa orang yang bisu tersebut pun tidak memiliki inisiatif atau meminta kepada Yesus untuk disembuhkan. Maka dapat kita refleksikan bahwa inisiatif pertama-tama berasal dari Yesus. Inisiatif untuk menyembuhkan orang yang bisu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita pun bisa melihat reaksi yang ditimbulkan ketika Yesus menyembuhkan orang yang bisu itu, di mana orang yang bisu itu dapat berkata-kata. Dapat berkata-kata direfleksikan bahwa orang yang bisu itu berusaha untuk menafsirkan kuasa Allah yang terjadi dalam dirinya. Dia berusaha untuk mengekspresikan kebahagiaannya. Maka di sini dapat kita katakan bahwa kuasa Allah pun mentransformasi diri orang yang bisu itu. Yang pertama, mentransformasi dari situasi kebisuan menjadi situasi yang dapat berkata-kata. Apalagi orang tersebut juga mewartakan kebaikan Yesus. Transformasi yang kedua adalah orang tersebut yang awalnya tidak beriman kepada Yesus, tidak percaya kepada Yesus, pada akhirnya beriman dan juga mewartakan kebaikan itu. Itu yang penting saya rasa pada poin ini, yaitu orang tersebut memiliki iman yang teguh untuk juga mengekspresikan kebaikan Allah, yaitu mujizat Allah yang terjadi dalam dirinya. Di sini dapat kita lihat bahwa kuasa Allah memiliki energi daya ubah yang sangat luar biasa. Ini juga yang diharapkan bagi kita semua, bahwa undangan sekaligus tugas juga tersasar kepada kita, yaitu kita diundang untuk juga berani mewartakan karya kebaikan, mewartakan kabar gembira dari Allah yang terjadi dalam diri kita, khususnya dengan didasari oleh iman yang utuh dan juga teguh. Sayangnya, seperti dalam bacaan pertama, bacaan Paulus kepada jemaat di Galatia, di sana dikisahkan bahwa manusia masih cenderung terkungkung, terjebak dalam yang namanya peraturan. Ini terjadi kepada orang-orang Yahudi Kristiani di Galatia yang ditegur oleh Paulus bahwa mereka masih cenderung untuk melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kata per kata yang tertulis dalam hukum mereka, hukum Yahudi. Tidak hanya bagi orang-orang Yahudi Kristiani di Galatia sebenarnya, tetapi juga kita yang biasanya masih terjebak dari yang namanya peraturan, dari yang namanya hukum, sehingga kita kehilangan yang namanya kebebasan. Kebebasan sebagai anak-anak Allah itu sebenarnya sudah diperoleh karena iman kita kepada Allah. Tentu kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dalam bertindak, di mana perbuatan kita tidak lagi dibingkai oleh yang namanya hukum atau peraturan-peraturan, tetapi didorong dan juga dilandasi oleh yang namanya iman. Paulus tadi juga
mengisahkan bahwa sebenarnya roh Allah itu sebenarnya turun kepada manusia bukan karena manusia itu sendiri telah melakukan hukum-hukum Yahudi, peraturan-peraturan, tetapi turun kepada manusia, dilimpahkan kepada manusia karena manusia itu sendiri memiliki iman yang teguh kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, iman kita sebenarnya dilandasi oleh peristiwa Paskah. Peristiwa Paskah itu ada 3 peristiwa, yaitu peristiwa sengsara, peristiwa wafat, dan juga peristiwa kebangkitan Yesus. Ini sebenarnya menjadi dasar bagi kita dan tidak bisa atau tidak boleh kita lupakan peristiwa ini. Karena peristiwa ini bagi kita seorang Kristiani sangat penting sekali. Karena inilah tolak ukur, landasan bagi iman kita kepada Allah. Paulus dalam suratnya yang lain, tidak kepada Galatia, itu mengatakan bahwa apabila Yesus tidak jadi bangkit, maka sia-sialah iman kita. Disinilah pengorbanannya yang sungguh luar biasa, pengorbanan Yesus hingga wafat di kayu salib, itu telah membayar lunas dan juga membebaskan manusia, membebaskan kita dari kutukan hukum yang mengikat manusia selama ini, khususnya bagi orang-orang Yahudi Kristiani pada masa itu. Saudara-saudari dan Bapak Ibu yang terkasih, iman kita itu mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Di mana apabila Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, maka Allah menguasai segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Begitu pula dengan Allah yang menguasai kebaikan dan juga menguasai kejahatan. Ingat bahwa Allah menguasai kejahatan bukan karena Allah itu juga jahat, tetapi kita bisa melihat di kisah di mana Yesus menyelamatkan seseorang dari legion. Di sana sangat jelas sekali bagaimana reaksi para legion, para setan-setan yang ada dalam diri manusia itu merasa ketakutan kepada Yesus dan memohon agar mereka tidak dibinasakan tetapi dipindahkan ke babi-babi. Inilah bukti di mana para setan ataupun kejahatan berada di bawah kuasa Allah, berada di bawah kuasa Yesus, dan juga kuasa Allah, kuasa Yesus itu berada di atasnya para kejahatan, para setan. Iman kita pun mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Begitu pula seperti sebelumnya. Allah sejak awal pun telah menciptakan kebaikan dan juga menciptakan kejahatan. Tapi ingat lagi sebagai catatan bahwa sebenarnya Allah tidak menciptakan kejahatan begitu saja. Tetapi Allah hanya menciptakan potensi-potensi, yaitu potensi kebaikan dalam diri manusia dan juga potensi kejahatan dalam diri manusia ataupun dalam ciptaan lainnya. Disinilah yang perlu kita lihat, Allah hanya menciptakan potensi dan yang mewujudkan itu semua adalah manusia. Maka pertanyaan refleksi yang perlu kita pertanyakan untuk diri kita masing-masing, untuk kita refleksikan secara mandiri adalah potensi manakah yang setiap hari kita beri makanan. Apakah potensi kebaikan yang mengarahkan diri kita kepada Allah atau potensi kejahatan yang mengarahkan kita kepada dosa? Saudara-saudari dan Bapak Ibu, inilah tugas kita. Tugas kita adalah untuk memberi makan kepada potensi kebaikan, agar potensi kebaikan itulah yang mendominasi diri kita, bukannya potensi kejahatan yang mendominasi diri kita. Syarat utama dan pertama agar potensi kebaikan tersebut dapat terwujud dalam diri kita sesuai dengan ajaran Kristus adalah dengan beriman kepada Allah. Perwujudan dengan iman ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan baik kepada sesama manusia ataupun juga kepada lingkungan hidup, baik kepada hewan, baik juga kepada tanaman ataupun juga kepada benda-benda mati yang bergerak, misalnya seperti tanah, seperti air, udara, cahaya, dan lain sebagainya. Hari ini Yesus pun telah memberikan contoh teladan yang begitu sempurna, di mana Yesus
di perikop Injil hari ini ataupun juga di perikop-perikop lainnya memberikan perhatian yang begitu luar biasa kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang sakit, orang-orang yang cacat dan lain sebagainya. Ini pun juga sebenarnya menjadi kewajiban bagi kita sebagai manusia, terlebih sebagai seorang Kristiani yang telah mengetahui, mengenal, menghidupi dan juga menerima hukum cinta kasih dari Allah. Maka iman kita kepada Allah perlu selalu diasah agar pada akhirnya mentransformasi hidup kita guna memampukan kita untuk mewujudkan, untuk mengaktualkan potensi kebaikan yang didasarkan pada iman itu sendiri. Sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang baik seperti itu. Misalnya sebagai ibu rumah tangga telah menjalankan tugasnya dengan baik di rumah, membersihkan lingkungan rumah, membersihkan rumah, mencuci pakaian, mencuci piring, mengasuh anak, memasak dan lain sebagainya. Ataupun sebagai seorang pekerja di suatu lapangan pekerjaan, kita pun telah melakukan tugas kita dengan baik. Misalnya menjadi guru, telah mengajar dengan baik, atau sebagai manajer, atau sebagai petani dan sebagainya. Kita sudah melakukan itu semua dengan baik. Ataupun sebagai seorang pelajar di sekolah seperti saya, kita pun juga telah melakukan tugas kewajiban kita sebagai seorang pelajar dengan baik, seperti sekolah, berangkat ke sekolah, mengerjakan tugas-tugas, belajar dan lain sebagainya. Ataupun juga tindakan-tindakan sosial lainnya, misalnya seperti membantu orang sakit, merawat orang sakit, memberi derma kepada orang yang miskin dan juga terlantar, memberikan perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan misalnya. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, pertanyaan refleksinya adalah, apakah memang sarana-sarana itu, kegiatan-kegiatan itu sungguh sudah menjadi sarana perwujudan potensi kebaikan dari Allah yang didasarkan pada iman yang teguh, sehingga kegiatan tersebut sungguh-sungguh mengubah hidup kita ke arah yang lebih baik? Inilah pertanyaannya kita sekarang. Salah seorang Romo SCY dalam kesempatan Lexio Divina, yaitu Romo Marmiti SCY, pernah mengatakan demikian, bahwa kendati iman kita kecil seperti biji sawi seperti itu, tetapi yang terpenting adalah memang kita berani untuk mewujudkan iman kita sehingga mengubah diri kita sendiri, orang lain dan juga lingkungan ke arah yang lebih baik. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berefleksi lebih dalam lagi dan bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah semua yang telah kita usahakan selama ini didorong oleh kewajiban di bawah hukum, di bawah peraturan, atau didorong oleh kewajiban atas gerakan iman? Semoga Allah selalu memberkati kita, menyertai kita dalam kehidupan kita hari ini khususnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Vivat Cor Jesu, Percor Marie. Terima kasih.